Pernah kebayang nggak gimana rasanya ngebangun sesuatu yang canggih banget? Saking canggihnya, ribuan tahun kemudian orang-orang masih garuk-garuk kepala mikirin gimana sih cara bikinnya? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas bangunan-bangunan kuno yang, jujur aja, benar-benar nantang logika kita tentang masa lalu. Pertanyaannya kelihatannya simpel ya, tapi jawabannya, wah, itu yang rumit. Soalnya, di seluruh penjuru dunia, nenek moyang kita itu ninggalin monumen-monumen yang kayaknya tuh mustahil banget, seakan-akan melawan hukum fisika dan logika. Jadi pertanyaannya tetap sama, gimana caranya mereka bisa membangun hal-hal yang mustahil ini? Kita bakal lihat beberapa misteri yang bikin merinding, mulai dari pilar yang kelihatannya melayang di udara, batu-batu raksasa yang mustahil diangkat manusia, makam yang dipahati tebing-tebing super curam, sampai kuil megah yang dibangun tanpa pakai semen sama sekali. Keren kan? Oke, kita mulai aja langsung ya. Kita bakal lihat beberapa mahakarya rekayasa yang skalanya itu luar biasa. Presisinya itu loh bikin kita yang hidup di zaman sekarang aja masih kagum. Perhentian pertama kita, Baalbek di Lebanon. Coba lihat deh, di sini ada fondasi yang dibangun dari blok-blok batu, dan ini bukan sembarang batu. Ini beberapa batu terbesar yang pernah dipahat oleh tangan manusia. Nah, ini dia teka-teki engineering yang sesungguhnya. Oke, biar kebayang segede apa, satu balok batunya itu beratnya sekitar 1.000 ton. 1.000 ton! Itu lebih berat dari 3 pesawat Boeing 747 digabungin. Nah, pertanyaannya jadi makin gila kan? Gimana caranya mereka mindahin batu seberat ini dari tambang yang jaraknya berkilo-kilometer jauhnya? Coba kita bandingin deh, zaman sekarang kita punya apa? Derek canggih, alat-alat berat, logistik yang rumit. Dulu, mereka cuma punya perkakas sederhana dan tenaga manusia. Tapi poin utamanya di sini, kita aja dengan semua teknologi ini bakal mikir 2 kali buat mindahin batu segitu. Mereka ribuan tahun lalu bisa melakukannya. Dan bukan cuma mindahin, tapi menempatkannya dengan presisi yang luar biasa. Nah, ngomongin soal presisi, itu bukan cuma soal mindahin barang-barang super berat loh. Coba kita lihat kuil matahari Konark di India. Kuil ini dari abad ke-13, dan di sini kita nemuin keajaiban presisi yang beda lagi. Bangunan yang dibuat tanpa perekat atau semen sama sekali. Ini nih yang bikin bingung. Seluruh struktur raksasanya itu bisa berdiri kokoh cuma karena batu-batunya dipotong dan disusun dengan sangat presisi. Saling mengunci satu sama lain dengan sempurna. Ini benar-benar soal keahlian tingkat dewa yang sampai sekarang, jujur aja, masih jadi teka-teki. Tapi tunggu dulu, ternyata bukan cuma soal apa yang mereka bangun. Ada lagi yang lebih gila, yaitu di mana mereka membangunnya. Siap-siap, kita masuk ke dunia arsitektur ekstrim. Coba deh bayangin, kalian mau bikin bangunan suci. Terus kalian milih lokasi yang paling susah dijangkau, paling bahaya. Kenapa? Ya itu dia, inilah yang dilakukan banyak peradaban kuno. Seolah-olah tingkat kesulitannya itu sendiri jadi bagian dari ritualnya. Contohnya banyak banget. Di Turki, Yunani, sampai Mesir, kita lihat polanya sama terus. Mereka sengaja melawan rintangan alam yang paling ekstrim buat menciptakan sesuatu yang monumental. Sesuatu yang bertahan selamanya. Tapi dari semua contoh gila tadi, mungkin yang satu ini yang paling bikin pusing kepala. Kita terbang ke India, ke kuil Lepaksi dari abad ke-16. Jadi gini ceritanya. Kuil ini punya 70 pilar batu yang nopang atapnya. Tapi ada satu pilar yang aneh. Pilar ini nggak nyentuh lantai sama sekali. Iya beneran, pilar ini menggantung dari langit-langit. Seakan-akan gravitasi itu nggak berlaku buat dia. Celah di bawahnya itu cukup buat kita selipin kertas atau kain tipis. Udah banyak banget yang ngeliti, tapi sampai sekarang nggak ada satupun penjelasan ilmiah yang benar-benar pasti kenapa pilar ini bisa begitu. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, ya, batu super berat, bangunan di pinggir tebing, pilar yang melayang. Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Apa yang mau disampaikan oleh misteri-misteri ini? Ujung-ujungnya, kita jadi punya banyak banget pertanyaan kan? Gimana sih cara mereka ngangkut batu ribuan ton? Pakai teknik apa mereka bisa memahat tebing curam kayak gitu? Dan yang paling penting, jangan-jangan ada prinsip arsitektur atau ilmu pengetahuan yang udah hilang di telan zaman? Satu hal yang pasti, semua situs ini nunjukin kalau mereka punya pemahaman yang luar biasa. Semua keajaiban ini bukan cuma sekedar bangunan tua. Ini tuh kayak pengingat kalau kecerdasan manusia itu nggak ada batasnya. Mereka seakan menampar asumsi kita yang seringkali sombong dengan teknologi modern.
Semua ini jadi bukti abadi tentang ambisi dan kegigihan manusia. Dan akhirnya, kita ditinggalkan dengan satu pertanyaan besar yang mungkin bakal terus kita pikirkan. Rahasia kecerdikan apa lagi ya yang udah hilang di telan waktu? Dan jangan-jangan masih banyak kemampuan nenek moyang kita yang luar biasa yang sekarang masih tersembunyi, menunggu untuk kita temukan kembali?